Film Jepang berjudul Drawing Love dimulai dengan seorang gadis remaja bernama Natsume yang sedang melakukan pemotretan untuk sampul majalah. Karena keanggunannya dan sikapnya yang terlihat dewasa, Natsume langsung mendapatkan perhatian dengan mudah. Karena menjadi model remaja yang cukup populer. Meskipun demikian, Natsume terpaksa berhenti dari pekerjaannya sebagai model karena ia dan keluarganya harus pindah ke kampung halaman ayahnya di Yukugimo. Karena kondisi kesehatan kakeknya yang semakin memburuk, sehingga keluarga harus merawatnya. Menurut Natsume, menjadi model adalah segalanya. Ia tidak bersemangat untuk berjalan-jalan ke desa yang terletak di tepi laut ini, yang tentunya sangat berbeda dengan Tokyo. Natsume langsung merasa bosan berada di sini. Akan tetapi, ia tidak punya pilihan lain, karena orang tuanya telah memutuskan bahwa mereka akan tinggal di sini untuk merawat kakeknya sekaligus mengelola perusahaan miliknya. Natsume secara diam-diam menyelinap pergi dari rumah saat tengah mengadakan sebuah pesta penyambutan. Dia keluar untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia pun tak sengaja tertarik dengan sebuah hutan dengan tanda peringatan dilarang masuk. Hingga ia rela mengabaikan peringatan itu dan memutuskan untuk menelusurinya. Natsume berjalan-jalan di dalam hutan belantara. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah pantai dengan pemandangan yang begitu indah dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar pantai. Di sini, Natsume melihat seorang pemuda dengan rambut pirang yang tampak bersinar, sehingga ia merasa sangat tertarik untuk mendekatinya. Natsume memperhatikan pemuda pirang itu berenang di laut, dan ketika pemuda pirang itu naik ke daratan, Natsume tiba-tiba bergidik, gemetaran, ketakutan karena pemuda itu mendekatinya untuk membisikkan sesuatu. Keesokan harinya, Natsume memasuki sekolah barunya dan memperkenalkan dirinya di depan kelas. Di mana ia akhirnya bertemu kembali dengan si rambut pirang yang ada di pantai kemarin. Karena Natsume adalah model yang cukup populer, ia langsung menjadi pusat perhatian dan dapat dengan mudah untuk mendapatkan teman baru. Hingga membuat semua temannya antusias dengan kehadiran Natsume. Tanpa terkecuali si pirang yang tampak acuh dengan kehadirannya. Kedua temannya yang bernama Otomo dan Kana mengajak Natsume untuk berkenalan. Natsume pun akhirnya mengetahui bahwa si anak laki-laki rambut pirang itu bernama Kou. Kou adalah seorang pewaris muda yang kaya raya dan sangat berpengaruh dari keluarga Hasegawa. Teman-teman sekelas Natsume memberitahu bahwa Kou adalah keturunan pelindung desa mereka. Menurut penduduk desa, keluarga Hasegawa memiliki kekuatan spiritual karena mereka dikenal memiliki hubungan dekat dengan para dewa. Sehingga keluarga Hasegawa secara turun-temurun menjadi pelindung desa. Kou tampaknya tidak tertarik dengan Natsume yang merupakan seorang model dan mengatakan bahwa ia mungkin akan segera tereliminasi karena begitu banyak model yang lebih cantik saat ini. Natsume pun bertanya alasan mengapa Kou pergi ke hutan dan pantai terlarang. Mendengar ini, teman-teman sekelas mereka terkejut bahwa Kou pergi ke sana. Mereka memberitahu Natsume bahwa siapapun yang memasuki pantai itu atau berenang di sana akan dikutuk oleh para dewa. Kou sendiri tidak takut dengan kutukannya karena tempat itu ada sangkut pautnya dengan dirinya. Kemudian, Natsume memutuskan pergi ke pantai terlarang untuk menemuinya karena ia yakin Kou berada di sana. Natsume langsung memberitahu Kou bahwa desa ini membosankan karena tidak ada hal yang menarik. Maka wajar saja jika Kou selalu mengunjungi pantai terlarang karena tempat ini sangat indah. Setelah mengenal Natsume lebih dalam, Kou mulai tertarik dan memutuskan untuk membawanya ke suatu tempat. Natsume berpikir bahwa Kou ingin menunjukkan pemandangan yang indah, tetapi Kou malah membuatnya melompat ke dalam laut. Kou tertawa karena sekarang Natsume dikutuk seperti dirinya. Tetapi mereka berdua tidak merasa khawatir, malah menikmatinya sambil tertawa bahagia. Sejak saat itu, Natsume dan Kou semakin dekat, meskipun kedekatan mereka relatif unik dan mereka tidak bisa dikatakan berkencan. Sepulang sekolah, Natsume mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa ia mendapatkan album foto dari seorang fotografer terkenal dari Tokyo bernama Sogo. Ia pun memberitahu Natsume bahwa Sogo tertarik untuk menjadikan Natsume sebagai model dan ingin melakukan pemotretan di desanya untuk membuat album foto. Natsume bertemu dengan Sogo untuk membahas kontrak kerja. Setelah semua disetujui,
mulailah menjalani pemotretan di hutan terlarang. Saat mereka tengah mengambil foto, Kou dari jauh melempari batu ke arah Natsume. ちょっと何するんですか？ここはうちのもんじゃ。お前らこそ何やっちょる。 Yang menandakan bahwa Kou tampaknya tidak menyukai kehadiran mereka. Kou mengatakan bahwa hutan ini hanya miliknya dan Natsume. Tidak boleh ada orang lain yang menginjakan kakinya di hutan ini. Melihat Kou, Natsume langsung bergegas mengejarnya. Natsume terlihat sangat bahagia. Pada saat yang sama, Sogo terus mengambil gambar Natsume yang sedang sibuk berlari mengejar Kou. Natsume menjadi semakin tertarik kepada Kou yang menurutnya memiliki karakter yang unik dan misterius, membuat dirinya selalu penasaran. Suatu hari, Otomo datang mengunjungi rumah Natsume. Otomo tampaknya tertarik pada Natsume dan mencoba untuk mendekatinya. お前の母ちゃん綺麗じゃろ。あんた年上好きだろ。 Di sisi lain, Kana tahu bahwa Natsume menyukai Kou dan mendukung hubungan mereka jika keduanya benar-benar pacaran. Bahkan, Kana mengatakan bahwa Natsume mungkin akan dijodohkan dengan Kou dan dijadikannya sebagai istrinya, karena ia adalah gadis yang cantik dan juga populer. Ketika Natsume pulang dari sekolah, ia menunjukkan album fotonya yang sudah selesai kepada Kou. Natsume dan Kou kemudian pulang sekolah bersama, lalu mereka berlari-lari dengan gembira. Natsume memberikan album fotonya kepada Kou. Dalam diam, Kou memberikan isyarat bahwa ia tampaknya sangat menyukai Natsume. Namun, ia enggan untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian, Natsume berkata bahwa ia ingin selalu berada di dekat Kou. 私こうちゃんのことずっと近くで見ていたいなと思う。 Lalu, Kou memberikan Natsume minuman. Ketika ia membukanya, minuman itu menyembur keluar. Saat Natsume menawarkan Kou minuman, tiba-tiba Kou menyosor bibirnya Natsume. Dan tampaknya hubungan mereka sudah resmi sebagai pasangan kekasih. Setelah pergi dengan Kou, Natsume tampaknya begitu bahagia. Bahkan ia rela memutuskan untuk berhenti menjadi model. Mendengar jawaban itu, Kou menjadi kesal dan mulai menjauhi Natsume. Bahkan mengatakan bahwa ia tidak menyukainya. Keduanya bertengkar hebat hingga Natsume bertanya kepada Kou apakah ia menyukainya atau tidak. Meskipun Kou tidak menjawab apapun, ia melepas gelang di tangannya dan memberikannya kepada Natsume. Kou mengatakan bahwa gelang itu akan melindunginya. Gelang yang diberikan keluarga Kou mempunyai arti sebagai seseorang yang akan menjadi pelindung desa. Dan tentu saja sangat berarti siapa yang memberikan gelang itu kepada Natsume. Karena Natsume sangat berarti bagi Kou, mereka berdua berbaikan lagi dan bersenang-senang sebagai pasangan. Di lain tempat, Otomo tengah bermain baseball. Semua teman-temannya meminta kontak Natsume karena ingin berkenalan dengannya. Sayangnya, Otomo tidak memberikannya dengan alasan bahwa dirinya tidak terlalu dekat dengan Natsume. Sedangkan Natsume yang tengah berlatih teks drama di rumahnya, ia dipanggil oleh ibunya untuk menyapa seorang tamu. お父さん、これで最後です。夏目、お客さんからお菓子いただいたから来ないの。 Tamu itu bernama Takumi. Takumi adalah kenalan dekat keluarganya dan ia secara tidak sengaja mengunjungi desa ini untuk berkunjung ke rumah kakek Natsume. Keesokan harinya, Kou dan Natsume pergi ke acara festival. Di sini Kou tampak cuek. こうちゃん私なくなっ Natsume terus menggodanya hingga membuat Kou membawa Natsume ke dalam bus. Di dalam bus, Kou mendorong Natsume dan... Lalu, malam harinya festival api diadakan di desa pada malam hari. Natsume hadir untuk melihat Kou yang tengah membawa obor api. Saat tengah menonton, Takumi tiba-tiba datang memberitahu Natsume bahwa kakeknya mendadak masuk rumah sakit. Mereka berdua pun bergegas untuk pergi. Di perjalanan, Natsume berpapasan dengan Kana. Ia memberitahu bahwa kakeknya masuk rumah sakit.
Karena merasa ada yang tidak beres, gelang yang dipakai oleh Kou tiba-tiba saja rusak. Kou langsung berlari dengan kencang. Ia diberitahu oleh Kana bahwa Natsume dalam keadaan berbahaya. Dan langsung saja Kou berlari dengan kencang untuk mengejar mobil yang dimaksud oleh Kana. Rupanya itu semua hanyalah kebohongan Takumi yang sangat terobsesi dengan kecantikannya Natsume. Ia mengajak Natsume untuk mantap-mantap di pinggir jalan. おとなしくしてて。笑ってよ。あの写真見て。 Dengan cepat, Natsume melawan dan turun dari mobil untuk melarikan diri. Natsume berlari kencang sekuat tenaga hingga ia bersembunyi di bawah jembatan. Kou yang mendengar suara teriakan Natsume langsung berusaha untuk menolongnya. Tapi, tiba-tiba Takumi datang untuk menimpu Kou dengan batu. Akibat timpukan itu, Kou menjadi pingsan dan babak belur. Natsume berusaha keras untuk melindungi dirinya, akan tetapi semua usahanya sia-sia. Takumi mulai menjamah tubuh Natsume. Beberapa lama kemudian, seseorang datang untuk memberikan pertolongan kepada Natsume. Sejak saat itu, keadaan sangat berubah. Natsume masuk sekolah dengan kondisi trauma atas apa yang terjadi semalam. Akibat berita hoax yang tersebar begitu cepat, semua teman-temannya menjauhi Natsume, terkecuali Kana dan Otomo. 今日もぼっちりしちゃ落ちたもんじゃの。なんでじゃ可愛いが夏目ちゃん。夏目ちゃんやっと話せた元気そうじゃの夏目ちゃんうち心配しとったんじゃ Kana memuji kecantikan Natsume. Ia pun merasa senang karena mempunyai teman sebaik Natsume. Saat jam makan siang, Otomo dengan sengaja melemparkan bola ke arahnya. おっす。まあそこで校長か。 Otomo mengajak Natsume untuk makan buka bersama, sekaligus memberitahu keadaan Kou yang sekarang sudah berhenti sekolah dan memilih untuk bergaul dengan para preman yang suka berkelahi. Perlahan-lahan hubungan Otomo dengan Natsume semakin akrab dan hangat. Tapi tidak lama setelahnya, Natsume berpapasan dengan Kou. Langsung saja, Natsume berlari mengejar untuk mengikuti Kou sampai ke tepi laut. Natsume pun langsung didorong ke dalam kapal oleh Kou yang menyalakan mesin untuk membawa Natsume ke tengah laut. Natsume bertanya alasan Kou selalu menghindar darinya. Meskipun Natsume selalu menunggunya, tetapi Kou tampaknya selalu mencapakannya. Kou meminta Natsume untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya yang terlalu bucin. Dan Kou meminta Natsume untuk terus mengejar mimpinya. Mereka berdua bertengkar hebat. Bahkan Natsume yang marah langsung mencekik Kou lalu melemparnya ke laut. Kou dengan sengaja tidak berenang dan mencoba menenggelamkan dirinya. Akan tetapi Natsume langsung menyelamatkannya. Tampaknya Natsume sangat mencintainya. Tetapi Natsume dan Kou tidak akan bisa bersama. Karena jika mereka berdua bersama, maka akan menderita. Natsume kembali pulang dengan kondisi basah kuyup dan juga menangis. Otomo yang melihat Natsume keadaannya tidak baik-baik saja mencoba untuk menenangkan hatinya dan membawanya ke tempat latihan baseball. Ketika mereka melakukan percakapan dari hati ke hati alias deep talk, rupanya Otomo mendukung impian Natsume sebagai model. Mengetahui Natsume yang tampaknya benar-benar menyukai dunia modeling, Otomo menyarankan Natsume untuk pergi ke Paris dan meninggalkan semuanya di desa ini. Perlahan-lahan perasaan Natsume sekarang menjadi jauh lebih baik setelah mengobrol dengan Otomo. Lalu, Natsume bertanya, apakah Otomo menyukai dirinya? Otomo pun hanya menjawab bahwa hubungan ini sebatas teman dan merasa baik-baik saja jika tidak melibatkan perasaan. Namun pada akhirnya mereka berdua malah pacaran. Suatu hari, Natsume pergi ke kuil untuk berdoa. Ia berharap agar dipertemukan kembali dengan Kou. Lalu setelah berdoa di kuil, Natsume pergi ke pantai terlarang dan tanpa sengaja bertemu dengan Kou.
Kou yang tampak babak belur dan lemas, langsung saja Natsume membawanya ke tempat kosong. Setelah tersadar, Natsume langsung menyatakan keinginannya untuk melarikan diri dari desa ini bersama Kou. Tetapi Kou mengatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan terakhir bagi mereka dan Kou ingin Natsume meninggalkannya. Mendengar perkataan dari Kou membuat Natsume sangat marah hingga membentaknya. Kou sempat membanting Natsume lalu memberikan mantap-mantap sebagai kenangan indah. Meskipun Natsume ingin selalu berada di sisi Kou tidak dapat mengabulkan keinginannya karena Kou berharap Natsume terus mengejar mimpinya untuk menjadi model populer dan meninggalkan desa ini. Kou pun tidak ingin menjadi penghalang bagi Natsume untuk mewujudkan mimpinya. Malam harinya, Natsume mendatangi restoran milik Otomo. Natsume memutuskan untuk mengakhiri hubungan cintanya dengan Otomo. Awalnya, Otomo menolak karena ia sangat mencintai Natsume. Bahkan, ia rela melakukan LDR demi Natsume tercinta. Namun, Natsume menolaknya, dan pada akhirnya Otomo menyerah pada Natsume yang bersikeras ingin putus. Otomo juga mendorong Natsume untuk mewujudkan mimpinya. Meskipun mereka tidak lagi berpacaran, tetapi mereka masih bisa berteman dengan baik. Singkat cerita, Natsume berencana untuk berangkat ke Tokyo setelah festival api tahun ini. Pada malam festival, Kana melihat orang yang mencurigakan menggunakan topeng mirip seperti topeng yang dibuat oleh Kou. Dan Kana yakin bahwa di dalam topeng itu adalah orang jahat. Merasa Natsume dalam bahaya, Kana langsung mencari Kou yang tengah berada di festival untuk memberitahunya. Sementara itu, Natsume sangat terkejut karena orang yang mengenakan topeng itu adalah Takumi. Takumi dengan secara paksa menikmati Natsume yang terus mengelak hingga membuat Natsume pingsan. Setelah tersadarkan, Natsume merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Perlahan-lahan, Natsume mengingatnya kembali bahwa saat dirinya sebelum pingsan, Kou datang untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, keberadaan Kou tidak diketahui. Ia pun bertemu dengan Kana. Kana mengatakan kepada Natsume bahwa Takumi telah meninggal. Natsume mengira Kou telah membunuhnya. Setelah itu, Natsume pindah ke Tokyo untuk mengejar mimpinya. Bertahun-tahun kemudian, Natsume menjadi artis terkenal dan memenangkan penghargaan. Suatu hari, Natsume memutuskan untuk berlibur ke kampung halamannya dengan harapan dapat bertemu dengan Kou lagi. Di akhir film, Natsume dan Kou ditunjukkan sedang mengendaraan sepeda motor bersama. Namun sebenarnya itu hanyalah angan-angan dalam bayangan Natsume. Dan film pun tamat.